Ya, hubungan apa? Bung Binder, dua-duanya nih. Kita Oke. yang paper scissors stone. Oke. Kenapa harus nomor 2? Klub besar dapat pemain-pemain bagus. Jadi Serie A Brazil iya, kan? Dan didukung gubernur agar bisa lebih sering bermain di Jakarta. Souza mendapatkan semua pemain yang dia mau. Iya. Ya kan kenapa harus? Ya gue nggak ngerti. Yang dilakukan oleh Beckham Putra itu nggak perlu. Pertama, selebrasi terlalu berlebihan. Pertama, toh mereka sudah menang. Iya, betul. Dan mendingan fokus ke laga berikutnya untuk membuat fans juga jangan tersita energi dan waktunya untuk mengomentarin hal seperti itu. Tapi reaksi dari Ridwan Witan dan kawan-kawan juga nggak perlu seperti itu. Minimal pekan 33 penentuannya. Udah 34 bang. Iya makanya. Ada yang nyampein ke gue 34. Waktu itu masih lama nih. Ada dari angkasa. Dan pada saat isu Barba yang katanya gak betah dan kemungkinan pindah, gue udah mengatakan kalau gak ada Barba ini Persib udah gak bakal bisa bersaing di papan atas. Oke Zonas, kembali lagi di Locker Room. Persib Bandung saat ini masih memuncaki klasemen Super League dengan koleksi 75 poin. Mereka dipepet oleh Borneo FC dengan perolehan poin yang sama, tetapi karena unggul head-to-head, Maung Bandung berhak menempati posisi yang lebih baik. Nah, saat ini tersisa 2 laga untuk menentukan siapa yang nantinya menjadi juara di akhir musim. Apakah Persib Bandung atau Borneo FC? Untuk berbicara lebih lanjut, saat ini gua sudah ditemani oleh 2 pandit yang kita tahu semua mereka dikenal sebagai fans dari Arsenal. Sosok itu yang pertama ada sosok yang sangat intens nih memberikan edukasi dan juga update-update yang sangat detail lah dan analisis tajam terkait perkembangan Super League. Siapa lagi kalau bukan Bung Binder Singh. Ya, terima kasih. Kembali. Siap. Pokoknya nanti kita update ya soal Super League ya. Ya, tapi sudah kasih edukasi tetap diserang. Gimana? Biasa netizen kita itu mah, nggak kan? apa-apa lah. Kasihan juga biar mereka melampiaskan lah. Benar. Mungkin mereka ada pikiran apa dilampiasinnya ke Bung Binder. Betul. Nggak apa-apa lah. Iya kan? Benar. Nah, selain Bung Binder, ada juga, ini udah lama banget nih gua tunggu info A1 ya, tapi belum muncul nih. Mungkin nanti jelang FIFA Matchday Juni ya, ada info A1 yang menarik dari sosok satu ini. Sosok ini maksud adalah Bung Haris Pardede atau Bung Harpa. Halo, thank you, makasih. Sehat Bung Harpa? Sehat dan juga pembukaannya tadi benar. Fans Arsenal dua-duanya. Nah, Iya, benar kan? Itu benar. Kita sempat Gue juga sempat nunggu fans. nih fans apa nih? Jangan aneh-aneh lagi. Jangan aneh-aneh. Arsenal aman berarti ya? Arsenal sudah kemungkinan besar juara. Nah, Menuju juara. Premier League sama Liga Champions kira-kira mana nih bakal didapetin? Apa dua-duanya atau salah satu aja? Kalau feeling gue salah satu saja sudah bagus bagi Arsenal. Iya. Ya kan kita nggak perlu sombong dulu sekarang. Nanti setelah itu baru kita ramekan. Kalau gue sombong dari dulu. Dari dulu tapi belum ada hasil ya. Semoga musim ini menghasilkan. Setelah 20 tahun ya. 20 tahun champion kalau itu 21 ke final ya. Iya, ke final. Kalau Final. UCL belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Cuman finalnya 20 UCL tahun. pernah final. Final 2006. Kalah Juara. sama Barca kan di Kalah lawan Prancis. Barca ya. Yang Juara Sol- belum pernah. Juara belum pernah. Yang Sol Campbell kartu Iya, merah kan. Betul. Bukan, Jens Lehmann. Oh, Jens Lehmann. Sol Campbell cetak gol. Sol Campbell cetak gol. Jadi Arsenal. Bener, sampai lupa ya. Kayak Almunia masuk waktu itu ya. Almunia ya. Oke deh. Tapi kita hari ini nggak bahas Arsenal, kita bahas persaingan Super League. Di hari Minggu kemarin tanggal 10 Mei, Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Kalau Bung Binder, Bung Harpa melihat laga ini seperti apa? Apakah Mauricio Souza nih sebagai pelatih dari Persija Jakarta nggak mengambil pengalaman dari match pertama? Karena kalau kita lihat memang kan ini pertandingannya bisa dibilang nggak beda jauh lah dari match pertama. Saat itu Mauricio Souza meminta Alano 5 dan kawan-kawan untuk menguasai pertandingan, sedangkan Bojan Udara lebih menunggu. Tapi kan hasil akhir tetap Persib Bandung yang menang. Bu Binder gimana melihatnya? Iya, itu yang gue bingung ya. Karena kan kalau kita flashback ke pertemuan pertama di Bandung, yang pada saat itu Beckham Putra bisa mencetak gol di menit-menit awal. Iya. Kemudian setelah itu kan Persib masih bermain menyerang, tapi mungkin hanya 15-20 menit, kemudian mereka semua retreat kan ke belakang kan, lebih defensif, menjaga keunggulan. Dan yang terjadi di pertemuan kedua, ya seperti itu juga, meskipun bedanya Persija yang unggul lebih dulu kan. Karena Persija yang bermain menyerang, mereka mencetak gol, dan Persib memang itu susah ya, keluar dari tekanan para pemain Persija, walaupun mereka kemudian bisa mencetak 2 gol, tapi setelah itu format permainan Persib sama. Sama. Karena memang mereka gak bisa keluar dari tekanan para pemain Persija ya,
defend aja di belakang yang sebetulnya menurut gue ya itu adalah bagian dari rencana Bojan Hodak. Kalau sudah unggul ya jangan ambil resiko karena Persija ya gue harus fair. Memang secara permainan kalau menurut gue yang terbaik sekarang ini di Super League secara permainan ya. Jadi kalau kita mau lihat permainan Persija itu ya memang sangat menghibur, bisa mencetak banyak gol, lebih banyak para pemain mereka bergerak di ruang pertahanan tim lawan. Tapi kan selain juga permainan yang menghibur, kalau menurut gua nih, ya fans juga maunya kan hasil akhir yang positif secara konsisten. Betul. Nah itu yang belum kita lihat di Persija Jakarta. Sehingga ya hasil akhirnya sama, Persib bisa kembali menang. Nah yang gue bingung kok, Mauricio Souza nih sudah punya pengalaman sebelumnya dari pertemuan pertama. Kenapa gak punya solusi untuk pertemuan kedua ini? Kan gue sebagai anggota PPN, pengamat paling netral. Iya kan, gue anggota PPN. Siapa aja anggotanya? Oh ada ini Bang Harpa juga. Iya, benar. PPN, iya kan? Sekjen saya. Nah, dia sekjennya. Nah kalau gue kan ketuanya. Anggota PPN, gue berharap ya kalau bisa nih ada banjir gol nih. Kalau bisa 2-2, tahu-tahu Persibnya kan sudah kemasukan gol lagi nyerang. 2-3, tahu-tahu 3-3, tahu-tahu 3-4 atau 4-4 apalah, banyak gol lah. Kayak PSG Munchen ya. Nah, kayak PSG Munchen lah. Kayak begitu kok nggak bisa ya Anda sebagai pelatih tuh mencari solusi. Ya memang gue bukan pelatih, bukan juga mantan pelatih, tapi kan kita sebagai penonton bisa melihat kenapa ini bukan saja terjadi di 2 pertemuan melawan Persib, tapi ada juga di beberapa Match. pertemuan lainnya Bang, yang pertandingan Persija. Maka itu gue mengkritik Mauricio Souza, karena kita sebagai penonton yang netral, yang kita inginkan dari pertandingan besar seperti itu, ya ayo jual beli serangan, tapi ada juga banyak gol. Dan ini kan kerugian sebetulnya kan bagi Persija nih kan sangat besar. Awalnya mereka memang nggak bisa main di kandang sendiri, ya kan? Terus kemudian mereka harus main di venue netral, sudah unggul, ketinggalan, nggak dapat solusi. Bagi Persib juga, gue mengatakan ini sebuah kerugian karena sebetulnya mereka juga sebelumnya mengira akan bermain di Jakarta, tapi dengan bermain di Samarinda kan kos naik, kos kan lebih besar. Nggak tahu bener gak itu dengar-dengar yang hotelnya itu dikasih petasan. Nah itu nggak tahu, itu sih ada sih di Ada sosial kabar media, tapi kan kita nggak tahu Belum ya, tahu pastinya. karena kita kan nggak dari nggak sana kesana. dan itu kan gue juga ngelihatnya kan di sosial media. Tapi ya artinya ketika Persib pun harus perjalanan jauh dan Persib juga rekor away-nya kan nggak bagus-bagus amat, Bang. Betul. Iya kan Bagusan musim Persija, ini. bagusan Persija ya. Persija kan tim yang paling banyak meraih kemenangan di away. away. Sekarang udah sama kayak Borneo, 10. Jadi ya gue bingung aja kenapa pelatih ini gak bisa mendapatkan solusi. Karena itu tugas dia. Kalau tugas kita sebagai penonton atau juga pengamat, ya kita memberikan kritikan dan juga masukan yang secara fair. Ya tinggal kita tunggu saja sekarang bagaimana nanti akhir musim evaluasi dari manajemen terhadap Mauricio Souza dan juga para pemainnya. Ya itu adalah keputusan dari manajemen, ya kan Bang? Iya. Kita hanya bisa menjelaskan point of view kita yang netral. Iya, sebenarnya kalau untuk Sousa itu crossroad-nya atau perlintasan itu di laga melawan Persija. Walaupun kemungkinan mereka kalaupun menang untuk juara juga nggak terlalu besar juga ya, karena Borneo juga menang juga. Tapi kalau waktu itu Persija bisa mengalahkan Persib, maka poin plusnya banyak. Pertama dia akan dapat validasi dari fans. Karena ini kan penting banget kan, kita lihat bagaimana reaksi fans Persija begitu kalah. Dan kebetulan gue ada di situ kan, dia marah-marahin tuh pemain di lapangan dan juga pas di bus dihalang-halangin, sedikit dihalang-halangin lah. Dan yang kedua, menjegal, katakanlah rival utama mereka untuk mulus ke tangga juara. Nah, kalau 2 poin, kalau kemenangan itu bisa mereka raih dan dengan 2 impact yang sangat positif, mungkin Sousa bisa agak selamat nih. Walaupun ini nggak membuat mereka juara, tapi secara validasi mereka dapat. Cuman ya kita lihat seperti yang dikatakan oleh Bung Binder, dia gagal belajar dari pertemuan pertama. Udah gol duluan tapi tetap tidak berani bermain lebih pragmatis gitu. Sementara yang dilakukan oleh Bojan Hodak, Persib ya as usual. Kayak biasa ya. Kayak waktu lawan PSIM, gol menit 1 detik 13 selesai sampai akhir. Mau lu pada akhirnya kan yang ini memang sering kita ungkapkan dan klasik ya. Pada akhirnya kan tanya Bobotoh, lebih pengen main cantik apa juara? Pasti juara. Ini yang selalu gue coba terangkan bahwa yang bisa menang dan main cantik itu menurut gue hanya Spanyol dan Barcelona di era 2010-an. Karena mereka secara sejarah udah begitu luar biasa, pas di situ materinya berkumpul hebat, bisa seperti itu. Tapi rata-rata ya kayak Arsenal aja, Bung. Iya, betul. Mau dari corner ke golinnya. Yang penting fair, sah itu. Gak nyalain aturan. Iya, itu aja udah. Kalau Bung Harpa, Bung Binder melihat dengan pencapaian Mauricio Souza musim ini, sebenarnya kan kabarnya katanya target Persija musim ini nggak juara ya. Masa? Katanya targetnya cuma nomor finish 2. papan atas kan. Sebenarnya kan kalau misalnya targetnya finish papan atas,
ya sebenarnya terrealisasi. Cuma kan klub sebesar Persija tentunya ya harapannya setiap musim bisa meraih trofi ya, walaupun ujung-ujungnya gagal kesampaian. Kalau Bung Minder melihat Souza ini layak dipertahankan nggak sih buat musim depan? Apalagi targetnya tahun depan kan ingin juara ya. Kan 500 tahun Jakarta juga katanya kan. Ya gue sih gak ngerti ya, karena sepengetahuan gue mungkin juga gue salah ya, silakan lah gue dikoreksi kalau gue salah. Sepengetahuan gue targetnya juara. Ya berarti udah fail 2 kali. Sepengetahuan gue, tapi mungkin juga gue salah karena seingat gue seperti itu juara. Sebenarnya gini ya, menurut gue kalau setiap klub itu kita semua kerja juga ada target kan, nggak mungkin nggak ada target. Dan kenapa harus nomor 2? Iya, makanya di simpang siur ya. Kenapa harus nomor 2? Klub besar dapat pemain-pemain bagus. Jadi Serie A Brazil iya kan? Dan didukung gubernur agar bisa lebih sering bermain di Jakarta. Souza mendapatkan semua pemain yang dia mau. Iya. Ya kan kenapa harus... Ya gue nggak ngerti, coba ya nanti kita lihat aja. Kalau benar nomor 2 ya terserah mereka lah. Tapi sepengetahuan gue, ya mungkin gue salah. Gue kan short term memory bang, karena udah tua juga. Jadi memori gue jangka pendek aja nih, mungkin gue lupa juga. Tapi sepengetahuan gue juara. Iya, tapi kalaupun 2 kan nggak dapet juga. Nggak dapet juga. Makanya, benar. Nah, jadi kalau menurut gue gini, target itu selalu di mana-mana kita mesti melihat bagaimana dia berhasil atau gagal mencapai target itu. Kalaupun gagalnya seperti apa? Misalnya gagalnya mainnya bagus, kena tiang 5 kali, kemudian kita bisa lihat dengan mata kayak kita waktu di di lawan Bahrain lah, di timnas ya, sedikit kita singgung timnas. Waktu 2 sama kan kita lihat kita dicurangin wasit lah, kalau kita sepakat ya. Betul. Nah, itu kita bisa paham. Nah, ini juaranya nggak achieve targetnya gimana? Kan banyak kehilangan poin. Di kandang berapa kali kehilangan poin. Waktu lawan Semen Padang mainnya brutal, kalah lagi. Lawan tim yang degradasi. Nah, itu yang maksud gua. Jadi, kalaupun dia nggak achieve target, seperti apa nih mainnya? Tipis-tipis kalahnya kah? Udah bagus, banyak yang cedera. Nah, itu yang gue lihat. Menurut gue sih dia failed dua-duanya. Failed secara achievement, ya kan tadi walaupun 2 pun nggak dapet kan. Dan secara permainan menurut gue banyak melakukan kesalahan sendiri, termasuk juga di pertandingan lawan Persib kan. Ketika ada 1-0 dia main-main bola di belakang kan. Ya harusnya kan pelatih itu dari awal udah langsung tahu mesti ngapain, suruh pemain untuk fokus, konsentrasi, dan itu tidak gue lihat. Kebetulan gue di stadion juga, gue tidak lihat ada instruksi itu. Sayang banget makanya kan. Di akhir laga juga Mauricio Souza tuh mengkritik wasit dan juga VAR. Nah, kita juga sebenarnya nggak tahu sih apa yang dimaksud oleh Souza. Kalau misalnya Bung Minder, Bung Harpa melihat kepemimpinan wasit asal Uzbekistan seperti apa di laga kemarin? Kalau gue sih ngelihatnya oke-oke aja ya bang ya. Gue paling gampang yang ngeliat gini. Ini biar lebih gampang analoginya. Begitu keluar nggak ada yang nyampit dia sama sekali. Garing kan Persija nggak ada. Garing sumpah serapah. Nggak ada. Malah fans Persija tuh marahin para pemainnya. Nah, itu aja paling gampang. Ya itu maksud gue sih ngelihat oke ya. Iya, itu ketika ada harus mengecek monitor, dia mengecek monitor, dia lihat, dia mengambil keputusan, dia menjelaskan kepada para pemain. Dan ini kan sekarang sudah wasit asing yang kita semua harapkan memimpin pertandingan besar seperti ini gitu. Ya kalau ada pelatih yang merasa dirugikan oleh wasit, ya wajar saja. Tapi akan lebih elegan kalau Mauricio Souza jelaskan apa kesulitan bagi para pemainnya. Ya kan, dan sebetulnya apa yang membuat dia sulit untuk bisa mencari solusi di pertandingan tersebut. Kan seperti itu. Dan kalau nggak salah dia mengatakan bahwa sudah menyerang terus tapi tidak bisa mencetak gol ya. Itu juga yang kita lihat. Fakta, iya betul. Fakta kita bisa lihat. Itu yang kita lihat. Tapi bagi dia kan harus mencari solusi atas kesulitan tersebut. Dan ini bukan first match. Lawan PSIM, main di Bali, itu kan bukan di kandang PSIM. Walaupun PSIM menjadi tuan rumah. Itu sumpah, gue kira tuh Persija akan menang. Ternyata imbang. Ada juga banyak peluang dari mereka. Jadi penalti malah gagal kan? Iya, Maxwell. Nah, padahal sebelumnya penalti ala no goal. Ya, oke lah. Itu urusan mereka lah yang mau ngambil Maxwell ya. Tapi gue kan bingung. Kenapa ini berkali-kali sering terjadi, tapi terus sampai jelang akhir musim ini? Iya, betul. Ya kan, kalau memang ini pelatih sudah tahu dengan tim kepelatihannya, apa yang perlu dilakukan seharusnya untuk match sebesar ini, ya, yang terpaksa harus dimainkan di Samarinda, ya ini kan momen bagi Persija, ya, untuk mendapatkan 3 poin. Terus nanti mereka gak juara, ya itu urusan lain. Karena gue ingat, pernah itu satu musim Madrid menjadi juara, tapi Barcelona berhasil mengalahkan Madrid. Fans Barcelona tuh happy semua. Yang penting kita mengalahkan Madrid itu di El Clasico. Kayak begitu juga, pernah juga di Spanyol, bahkan di Indonesia seperti itu. Jadi banyak yang DM gue pada saat itu, kita menang lawan Madrid, padahal mereka gak sadar yang juara Madrid double champion. Tapi yang penting bisa mengalahkan nih rival gitu. Masalahnya Persija kalah terus sama Persib kan? Dua kali. Dan dengan cara yang sama. Makanya gue bilang kalau pertandingan kemarin menang lawan Persija, mungkin Mauricio Souza
let's say di atas 50% bisa safe. Aman ya. Itu sih. Walaupun kita nggak tahu ya keputusannya apa, Iya, ini kita nggak ada ngomong apa-apa gitu. Betul. Iya. Di akhir laga, Bung Minder, Bung Harpa, kita lihat kan Beckham Putra melakukan selebrasi ya. Melakukan selebrasi, terus dan kemudian disambut lah atau dikerubungi oleh pemain Persija. Ada pertama, kalau yang saya lihat di video tuh ada Alano Lima nyamperin Beckham, terus gak lama Carlos Eduardo. Kiper Carlos Eduardo. Terus Carlos juga Eduardo juga. Rido. Carlos Eduardo, terus juga nah ada Rido, beberapa pemain timnas nih kayak Witan, Rido yang diduga lah melakukan penyerangan ke Beckham kalau dari video yang beredar ya. Tapi juga kalau Bung Binder, Bung Harpa melihat situasi ini seperti apa? Karena di Spanyol juga ketika El Clasico nih Barca lawan Madrid beberapa kali kan kayak Ramos, Puyol tuh sampai dorong-dorong sampai kayak kontak fisik, bukan adi body tapi benar-benar berantem. Terus juga malah ada satu momen dulu Jose Mourinho pernah nyolok mata Tito Villanova tuh, mendiang Tito Villanova pernah, ketika Tito masih jadi asistennya, almarhum. Benar. asisten apa jadi pelatih Pelatih, kepala Barca ngomong terus diginiin kan. colok kan, itu di Piala Super Spanyol kalau nggak salah. Kalau Bung Minder gimana melihat situasi ini? Ya, asumsi gue ya, ini hanya asumsi gue atau feeling gue, ya mungkin juga Rizky Ridho itu bercanda. Ya mungkin ya kan mungkin. Karena kita kenal mereka deket ya. Iya kan pemain timnas, apalagi sebelum gue kesini, gue sempat nonton tuh ada konten mungkin baru hari ini atau semalam ya di channel Persib ya yang Persib TV itu kan ada kan ketika mereka mau main nih kan mereka pemanasan di lapangan benar ketemu pemain, ya. Iya pemain Persija sebelah sini, pemain Persib sebelah sini itu ketemu Beckham dan Rido. Itu mereka ketawa-ketawa. Belum panas. Belum panas. Oke, iya belum panas. Oke, belum main. Ya. Oke lah, asumsi gua bercandaan. Ya. Tapi kalaupun bercandaan, menurut gua bukan itu tempatnya. Apalagi setelah match gitu. Kalaupun ini bercandaan. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya juga gua mengkritik Maklok yang bercanda. Ayo gas ke Samarinda. Walaupun kemudian dia mengatakan bercanda, gua juga mengatakan bahwa ya walaupun bercanda tapi kayaknya nggak pas ini. Karena kadang-kadang supporter kita tuh nggak paham. Oh, gas ke sana. Karena mereka look up dengan pemain ini kan. Dia ngomong apa didengerin. Panutan. Iya, pasti. Apalagi kan Maklok ini kan kapten. Jadi gue kan harus fair. Gue jelaskan ya seharusnya nggak perlu juga. Tapi oke lah, Maklok bercanda yang gue juga sudah tahu. Waktu gue lihat cuplikannya, ini pasti bercanda nih. Nggak mungkin lah dia ngajak. Tapi kan kadang-kadang pikiran orang lain kan berbeda. Wah gas, ayo kita cari ini jalan. Kan bisa berbeda. Dan memang ada beberapa yang nonton. Masa? Berangkat. Ada. Nah, itu gimana tuh? Nah, oke, tunggu dulu. Kan gue belum selesai. Dulu. Satu-satu. Gue udah diserang, belum selesai. Iya, benar. Oke. Tapi kan setelah itu kan Klok klarifikasi ya. Dan kemudian yang lebih gue bingung lagi kok ada laporan ya dari ketua dari ketua Jackmania kepada PSSI. Betul, ke PSSI. Nah, oke lah mau lapor seperti itu. Walaupun sampai hari ini gue gak tahu apa nih tindak lanjutnya dari PSSI. Itu ke PSSI ya. Oke lah, seperti itu. Nah, kemudian Rizky Ridho, kalaupun bercanda, menurut gue itu bukan tempatnya. Apalagi setelah match. Karena persepsi orang tuh bisa berbeda. Betul. Wah berantem nih, ribut nih gitu. Kalau mau bercandaan gitu mungkin, ya ini mungkin, bukan menurut gue, mungkin ya setelah pertandingan di hotel kayak, atau di bandara kayak, atau di mana kayak gitu. Atau mungkin ceng-cengannya dari sosmed kayak gitu. Iya kan, kayak begitu. Karena sama seperti Klok kapten Persib, Ridho juga kapten Persija. Iya. Itu aja. Tapi kan kalau nggak salah Ridho juga sudah ngomong kayak ini cuma bercandaan atau apalah. Nggak tahu ya kalau nggak salah. Tapi kapten itu adalah contoh. Kalaupun mau bercanda ya jangan seperti itu juga di atas lapangan. Karena itu tensi itu lagi tinggi itu. Baru setelah pertandingan. Itu maksud gue. Ini hanya asumsi gue. Mungkin juga gue salah. Karena itu kan yang ramai kan itu. Banyak yang DM juga. Bang Bas. Waktu gue lihat cuplikannya memang gak jelas, tapi ternyata dari angle lain, ya kalau memang mau begitu, ya kayaknya jangan di sana lah. Iya kan? Jadi, jangan di sana gitu. Nanti orang pikirannya udah bermacam-macam, Bang. Benar. Jadi gini, itu kan setelah pertandingan kan. Nah ini saksi mata. Saksi mata. Coba. Gue mencoba untuk mengkronologiskan dan mencoba untuk menilai secara se-fair mungkin ya. Jadi setelah pertandingan, memang kelihatan diawali dengan selebrasi dari Beckham Putra. Agak lewatin beberapa pemain Persija. Pada saat itu? Iya, sebelumnya. Tapi gue nggak lihat itu videonya. Ada. Selebrasi dia kayak, gue juga nggak tahu ngomong apa. Yang pasti dia, inilah kayak ngelewatin pemain Persija. Ya, gue nggak tahu dia ngomong apa. Habis itu disamperin salah satu pemain Persija. Alano. Oke. Baru akhirnya itulah yang tadi diceritakan. Menurut gue, yang dilakukan oleh Beckham Putra itu nggak perlu.
Pertama, Selebrasi, ya. selebrasi terlalu berlebihan. Pertama, toh mereka sudah menang. Iya. Betul. Dan mendingan fokus ke laga berikutnya untuk membuat fans juga jangan tersita energi dan waktunya untuk ngomentarin hal seperti itu. Tapi reaksi dari Ridwan Ardwitan dan kawan-kawan juga nggak perlu seperti itu. Itu maksud gua. Gitu. Jadi Kalaupun itu dianggap bercanda, ya, kan? jadi reaksi itu pun tidak benar dan jambak orang juga salah, Iya, salah. gitu. Jadi introspeksi ke masing-masing menurut gua hal itu tuh sangat disayangkan. Sebenarnya dirugikan itu Persib karena mereka sekarang lagi kan Persija udah nggak bisa main lagi, udah nggak bisa compete lagi kan. Nah sementara Persib sekarang harus fokus ke dua final laga sisa. Beban juga ini. Beban juga, deg-degan juga. Boboto gue tau deg-degan juga, tapi ya kita sebagai penonton netral senang karena dua tim terbaik ini compete kan. Jadi menurut gua Beckham Putra tidak perlu melakukan itu untuk memancing sesuatu yang akhirnya menyita perhatian fans Boboto dari instit untuk mendingan dukung dia nanti PSM gimana. Ketika mereka dilepas di GBLA, top. Iya. Semangat itu yang harusnya dialurkan situ. Tapi ya again, gue juga mesti fair, reaksi dari mereka Rido dan Witan mau dibilang bercanda juga nggak pantas. Itu maksud gua. Di Gitu. tempat sana. Di tempat itu sana. maksud gua. Karena dulu kan pernah pemain bola sama teman Kartu merah kalau nggak salah pemain Inter deh. Iya, iya. Jadi, Oh, iya. dia teman dipukul Mantan begini kartu pemain merah kan. kartu merah. Nah, Iya, jadi iya, benar kata Bung Minder juga, bukan Bukan di tempatnya sana. bercandanya Bukan- juga. bukan tempatnya Kalaupun di sana. mau dia itu di lorong. Dan- Lu kenapa sih tadi gini-gini gitu. Betul, dan ketika gue mengatakan soal Marklock, yang gue senang Boboto ini dewasa. Iya benar juga bang. Nah ini nggak tahu nih gue udah ngomong soal Rido gimana nanti reaksinya. Nah iyalah kita tunggu sekarang ya kan ini di channel ini nih. Oke Zon, benar. Ada yang jawab. Oh iya benar juga ya, harusnya nggak perlu Marklock. Ya, dan kalau Rido memang benar-benar sudah memberikan klarifikasi seperti Marklock, ya berarti ya udah bagus Selesai, juga, selesai. udah. Udah jangan Iya. diperpanjang. Dan jangan diulangi Dan jangan seperti itu. diulangi. Karena yang Rido lakukan itu di atas lapangan. Di atas lapangan. Kalau clock kan sebelum jalan. Iya, Kalau iya. clock itu gue sudah tahu. Wah ini mah bercanda ini sambil ketawa ya kan. Benar. Ayo gas lah gitu. Ya kan. Ngomongnya Ya. gas lagi. Ngomongnya gas. Itu udah kata-kata bercanda. Iya. Tapi kan kalau udah ada tangan yang bergerak, ya kan Iya, orang asumsinya udah berbeda lagi. Apalagi nih. Apalagi Cuman kan kalau kadang-kadang hal-hal seperti ini kita bereaksi, wah berat sebelah loh, ya kan? Iya. Itu yang repotnya di sini begitu. Tapi gue rasa sih Bung ya, kalau baik misalnya Jackmania maupun Bobotoh, kalau kita menyampaikannya dengan baik dan ada argumentatif, ya rata-rata mereka terima kok. Terima. Yang dewasa-dewasa terima, Bang. Ya biasa ada sampel error. itu biasa ada yang lah. aneh-aneh itu. Itu biarin Wah, aja. itu yang bahaya, Yang penting kacau. mereka kan juga ngelihat. Contoh ya sedikit waktu Ratchaburi lawan Persib Bandung. Kan gue di situ juga. Itu memang ada salah satu sempalan pendukung Persib Bobotoh itu yang memang berulah. Dan itu temen gue dari awal itu ada Bobotoh itu ngobrol terus sama dia kasih tau ini Bung, ini bagian ini yang dari zaman Siluwangi rusuh katanya. Udah gue hajar. Tapi gue bilang itu hanya sekitar 50-100 orang. Dan habis itu Bojan Hodok ngomong yang sama. 100-200 orang bodoh. Tetap gue ke Bandung ketemu mereka, tetap Aman, mereka aman, respect iya. kok, Karena kita gitu. kasihnya ini, fakta. Dan tidak kasar. Udah itu aja, simpel. Karena kita jelaskan kan sesuai dengan fakta. Karena kenapa Iya. Bang yang tadi gue bilang ini agak sensitif? Karena before match pun H-7 pun udah panas. Panas, Bang. iya. banget. Di Venue belum sosmed jelas, pun udah panas, ya kan? Maka itu ada, lu lihat gue di podcast lain. Nggak ada. Kita menghilang. Iya, bahaya. Suhu seperti ini. Iya, suhu Jabodetabek ini seperti- panas juga sekarang. Kita hilang dulu, ya kan? Kalau enggak nanti diputar-putar di Putar klip. lagi, bener. Bahaya ini. Makanya baliknya ke sini dulu Bung Minder. Setelah selesai, udah mulai cooling down, nah kita ngobrol lagi, Ngobrol enak lagi, kan? betul banget. Ini di laga Persib-Persija kemarin, Adam Alif cetak 2 gol. Ini Oke. kalau saya memprediksi Bung Minder, Bung Harpa, Iya. di luar dugaan lah. Karena dari sekian banyak pemain Persib nih, ada Andrew Jung, ada Berguinho, ada William Barros, golin Adam Alis. Dan itu bukan 1, bahkan 2. Kalau kita lihat sebelumnya ketika Persib tandang ke Bayangkara. markas Borneo juga. Lawan Bayangkara juga Bayangkara golin kan. 1 gol 1 assist Iya, ya. iya. Terus 3. lawan Borneo juga dia golin kan. Berarti 4 gol udah ya? Iya udah Empat 4 gol. empat. Jadi di akhir-akhir musim dia malah accelerate ya? Accelerate tinggi kan, maksudnya sering Kalau nggak golin. salah 2 assist dia. Oh, Nah, 2 atau 3 assist? Ya, 2 ya? benar. Terus juga lawan Borneo juga ketika laga krusial di Samarinda, dia golin juga tuh. Berarti kan kalau kita lihat Adam Alis nih produktif malah ketika menghadapi mantan klubnya kan. Borneo mantan klubnya, Persija mantan klubnya. Yang memang diperlukan. Nah, Iya. kan, sangat Kan away itu. Sangat Iya, away kan di laga-laga away. Dan di saat bersamaan tapi Adam Alis nih nggak masuk. Belum. Daftar. Belum. Nah, belum ya, belum Kan nanti masuk bisa daftar ini. panggil. Iya. Walaupun nanti ada update-nya ya. Akan ada tambahan pemain. Iya. Nah, kalau di daftar 23 pemain timnas Indonesia yang bakal seleksi di tanggal 26 sampai tanggal 30 Mei di Jakarta nanti belum ada tuh. Tapi kan juga dia bisa masuk mungkin nanti Ya. di FIFA Matchday, kita nggak tahu kan. Kalau Bung Binder, Bung Harpa melihat layak kan ya Adam Alis balik ke timnas? Kalau menurut gua Adam Alis layak aja sih. Karena kan dia sekarang gelandang paling produktif lokal. Iya. Bukan cuma 4 gol di
Super League, 3 gol di kompetisi ACL dua. di kompetisi antar klub Asia. Betul. Jadi bisa cetak 3 gol di kompetisi antar klub Asia, bagus lah. Iya. Udah ini player kan. Tapi kan seperti yang gue sering katakan, ya jangan juga kita memakai patokan performa pemain di klub sebagai pemain yang akan perform di timnas. Karena udah beda. Iya. Timnas pelatihnya beda, rekan-rekannya beda, Sistem konsep permainan permainan beda, mungkin formasi pun berbeda, mungkin tensinya juga berbeda, bebannya juga lebih berat, ekspektasinya juga tinggi. Jadi ini semua kembali kita tunggu keputusan dari John Herdman, ya kan? Karena John Herdman ini, ya gue yakin lah, walaupun banyak yang kadang-kadang nggak sepakat dengan pemain-pemain yang dia panggil, tapi menurut gue fair lah. Pemanggilan pemain dia, walaupun ada Bang Harpa itu bilang, wah ini harusnya Ezra Walian, ya udah. Terus gue juga bilang ini harusnya Teja Pakualam. Ya oke. 80-90% tuh ya udahlah sesuai. Iya, nggak apa-apa lah. Sisanya 1-2 biasa kan. Biasa, Di seluruh dunia itu seperti Pasti itu. ada. Pasti Iya. ada 2-3 pemain yang Itu perdebatan. Dan yang bagusnya memang kita nggak selalu sepakat. Iya. Kalau nggak seru. Iya. Benar. Tapi tetap bersahabat. tetap nggak ada masalah. Orang PPN kan, Persatuan Pengamat Netral. Masa kita mesti ribut satu organisasi? Iya. Nah, jadi ini kita kembalikan ke John Herdman. John Herdman Ya kan lagi. karena dia Ya. gelandang yang produktif lokal, ya. Kalau untuk Piala AFF menurut gua sah-sah saja dia dipanggil. Ya. Piala AFF nanti, Bang. Ya kan? Berikut kita lihat Teja. Teja kemarin itu ada 5 peluang Persija, 1 gol, 4 itu dia penyelamatan. Apalagi Satu yang kena dari tips. Aladin itu, Aladin yang ya. jari-jari Iya, itu. jari Wah. luar ya, tips ya. Iya, betul. Ini kan bagus, tapi untuk sementara nih John Herdman manggil Nadio. Riyandi. Oh, Riyandi. Nadio agak turun kayak Riyandi malah. Kemarin Iya, digrada. Jadi hampir non degradasi. Solo kan? Iya, Solo, dia di tim Solo. Jadi Iya. sekarang Riyandi sama Teja nih yang mungkin bisa berubah. Iya. Kalau Cahya sama Udah pasti, udah Nadio aman tuh lah udah ya, nggak mungkin. udah lah. nggak mungkin. Nadio cakep. Ya, Keren Cahya banget untuk lawan future Bali, future goalkeeper. Iya, jadi udah dikasih duluan Jadi pengalaman. Riyandi turun terus, Teja apalagi kalau 2 pertandingan Teja itu perform, Iya. bukan tidak mungkin dia dipanggil. Seharusnya. Tapi kita serahkan ke John John Herdman. Herdman, lah. ya. Jadi gini, ini kan klaster yang mau dipersiapkan sebenarnya paling fokus ke AFF kan, AFF. which is pemain nasional, pemain Iya, lokal. Nah, kalau pemain yang diaspora atau yang merumput di luar negeri, itu gua rasa nggak terlalu banyak isu lah. Iyalah, itu-itu aja lah. Itu Kayaknya aja itu-itu dan aja. tinggal lihat gimana Jai, sehat, telepon sekali 2 kali. Nah, Berangkat. di nasional ini fluktuatifnya lebih tinggi. Betul. Karena yang tadinya bagus misalnya bisa juga tiba-tiba turun kayak Riyandi misalnya. Iya, sekarang kan lagi menurun Riyandi. Ya, atau mungkin ada beberapa pemain lagi ya, gua nggak. Excel dipanggil kan? Excel yang tadinya nggak dipanggil, Iya, dipanggil. Jadi iya. sebenarnya yang lebih perlu diperhatikan sama John Herdman ini pemain lokal, Pemain lokal, karena ya. dinamikanya lebih besar. Lebih besar. Ya kayak ada Malis setengah musim ketika John Herdman datang, mungkin dia nggak mempertimbangkan sama sekali ada Malis, tapi kemudian Di di akhir-akhir 3-4 bulan musim ini. terakhir Iya, dahsyat. bagus. Pasti dia dipertimbangkan. Pasti, Perkara pasti. dipanggil atau enggak kita nggak tahu. Apalagi masih ada 2 pertandingan lagi. Kalau ada Malis tiba-tiba gol Meledak match gitu. winner lah, atau dia bikin 2 kali gol atau assist atau apa atau penyelamatan, bukan tidak mungkin dia dipanggil. Bisa, Apalagi untuk AFF kan hanya lokal. Tadi Bung Binder udah kasih data Iya. primernya, dia pemain yang paling banyak Gelandang lokal yang paling banyak subur berkontribusi ya. terhadap gol dan mentalitinya bagus, dan dia salah satu pemain jebolan Piala Asia walaupun Iya. dia nggak main inti. Jadi Iya. pasti dia masuk pertimbangan. Apakah dipanggil atau enggak seperti yang Bung Binder katakan tergantung preferensi pelatih. Karena kadang-kadang banyak contoh lah, misalnya 98 Cantona nggak dipanggil, apa kurangnya Cantona? Lalu 2006 Maldini nggak dipanggil tapi juara. Iya. Benzema Nggak dipanggil 2018 juara. kembaran gua kan. Oh iya, juga kan sih. Benzema kan kembaran gua. Bener. Tapi gua terima aja. Keren, lagi keren kan kembarannya. Karena Giroud yang dipilih. Benar. Dan Giroud apa? 1 shot on goal pun seingat gue dia nggak ada. Iya. Tapi juara. Juara. Nah, jadi kita punya ruang-ruang diskusi, demokrasi iya. Tapi pada akhirnya begitu dia netapin ini prajurit yang mau gue bawa ya kita Iya, dukung. Udah itu betul, aja. betul. Jadi Dan konsep dia kan kita nggak tahu. kita nggak tahu. Udah beda Iya. lagi. Iya. Kayak tadi gue kita bilang Benzema lagi tajam kok nggak dipanggil sama kayak Ezra. Walaupun menurut saya Ezra layak dipanggil, menurut Bung Binder nggak Menurut begitu. gua nggak. Menurut dia nggak. Mungkin. Nah itu gue yakin. Memang sih kalau mau pikir objektif, pasti John Herdman ada pertimbangan Ada. tertentu. Nggak mungkin dia nggak ngelihat statistik bahwa Ezra itu pemain lokal paling banyak dalam berkontribusi gol ya, Iya, assist dan betul, gol. betul. Pasti ada sesuatu. Nah itu yang harus kita hormati pada akhirnya nanti ketika AFF bergulir. Iya. Nih, Bung Miner, Bung Arpa, selanjutnya Persib Bandung kan akan tanda ke markas PSM ya. Iya. Di tanggal, ya di hari Minggu lah, Iya, tanggal 17 weekend. Mei. Tapi kalau kita lihat di 3 laga tandang terakhir Persib ke markas PSM, nggak pernah menang nih. Catatannya itu 1 imbang dan 2 kalah kan. Bahkan Persib pernah kalah 4-2 tuh di Liga 1 musim 2023-2024. Iya. Enggak, 2023-2024 malah
Ya benar, 2024 Detail 42. datanya nih. Di 2002 2023 tuh bahkan pernah kalah 5-1 Persib ketika tandang ke Makassar. Ya itu waktu sebelum Bojan. Sebelum Bojan. Atau pas Bojan baru gabung. Ya, baru itu. gabung. Itu Tapi masih- belum berada di pinggir. Benar. Jadi terakhir ketika Bojan tuh 0-0 musim lalu. Oke. Apakah rekor pertemuan terdahulu akan berpengaruh kepada hasil akhir nanti, Bung Mila? Ya enggak juga karena materi pemain kan sudah berbeda. Beda. Pelatih PSM juga sekarang bukan Tavares. Sekarang bukan Tavares, bukan Thomas Rucha. Iya. Udah caretaker kan, gue lupa siapa itu namanya. Udah caretaker sementara kan. Dan PSM itu sebetulnya dari segi permainan bagus menurut gue. Tim yang bagus sekali, tapi entah mengapa mereka dari hasil ini lagi Mungkin lagi gara-gara negatif. gaji kali ya Bung ya, ngaruh juga. Ya kan? gak ngerti juga gue. Tapi secara permainan, secara materi pemain ini tim yang bagus ini. Victor Luiz, Cuman Bram mereka kan Luiz. lagi naik turun ya. Tapi ya gue hanya perlu menyampaikan pesan yang kemarin itu udah gue nyampaikan di platform gue. Yang harus fans Persib itu sadar bahwa Persib ini belum juara. Ya. Itu dulu, masih ada 2 pertandingan seperti yang tadi Bang Harpa ngomong bahwa tentu pasti masih deg-degan. Dan ini Karena Borneo-nya juga menolak menyerah ini. nah Iya, itu Borneo kan menolak menyerang sebetulnya bagus kan bikin seru jadi seru, nih. ya. Jadi seru nih. Jadi ya ini Persib ini belum juara dan PSM ini gue yakin nggak mungkin menyerah karena itu pertandingan kandang mereka. Iya. Yang Terakhir ya, mereka ingin kandang menang dan terakhir ini ya. lu tau gak? PSM lawan Persib ini juga termasuk laga besar ini. Iya. Terlepas sekarang posisi PSM lagi di bawah. Iya. Persib lagi di atas tapi ini termasuk partai besar. Mantan jagoan-jagoan perserikatan kan. Iya betul. Ini termasuk partai besar. Jadi kalau menurut gue ini pertandingan akan berjalan sangat hebat ini. Dan mungkin banyak gol juga nih karena PSM defense-nya kurang kuat. Persib biasa kalau away itu counter-counternya bahaya kan seperti lawan Dewa bisa cetak 2 gol, lawan Persebaya 2 gol, lawan Bayangkara 4 gol. Persib tuh kalau di luar kandang counternya berbahaya. Ini pasti banyak gol tapi bagi Persib ini kembali bukan pertandingan yang mudah. Bagi mereka bermain away. Nah, sebelumnya nih Bang, yang menarik, ya ini kan banyak narasi nih di sosmed. Sebelumnya ketika laga El Clasico ini dipindah ke Samarinda. Banyak yang tempo hari mengatakan, wah enak nih habis ini Persib dari Deket ya. Samarinda Enggak, dia ke balik Parepare. dulu. Padahal kan dia balik dulu. Kan mau hotelnya mahal. Iya, mana mungkin tinggal seminggu di sana. Buang-buang duit ya. Nah itu maksud gua kadang-kadang kita harus mikir dulu sebelum kita ngetik. Ya, kan? Karena benar. Atau cari data dulu. Karena ya. ada beberapa yang DM ke gua, speak up dong, ini Persib diuntungkan. Habisnya ke Parepare dalam hati gue masa Nggak, 1 minggu ngapain gak gue Iya, ngomong juga. Tapi sekarang gue ngomong eksklusif di Okezo. Itu ya kan. Cakep banget. Ya, jadi artinya ini juga gak gampang bagi para pemain Persib. Iya, iya. Belum lagi kan beban gue yakin adalah beban. Dan nanti kan gini ya, dari Bandung, kalau gue nggak salah ya, kalau Ke Jakarta ke dulu. Jakarta mungkin naik bus lah. Naik bus. Habis itu terbang ke Makassar. Dari Makassar ke Parepare kan berapa jam iya. itu? 6 Jauh jam lagi. lebih. Om. Iya, jadi sebenarnya kalau dari sisa 2 laga ini, Borneo sama Persib ini susah dan gampangnya sama, nyilang. Simbang. Oke. Di pekan 3-3, mungkin kalau kita sepakat ya, agak sedikit gampang lawan Persija. Mungkin ya. Dan sebagai informasi kita semua tahu dua-duanya udah aman nih dari degradasi PSM dan Persija. Tapi di pekan pamungkas gantian Borneo yang agak challenging lawan Malut. Walaupun di Segiri mainnya ya. Sementara Persib agak gampang, Iya, agak lawan ya. Persija, Karena mainnya di GBLA dan lawan Persija Jepara juga. Jadi seperti yang sering kita diskusikan juga dengan sama rekan Bung Binder ini kayaknya sampai minimal pekan 33 penentuannya. Enggak 34 Bang. Iya, makanya. Ada yang nyampein ke gue 34. Waktu itu masih lama nih. Enggak, ada dari luar angkasa. Udah nyampein gue 34. Benar kan, waktu itu gue udah muat. Itu ada di story Walaupun gua. bisa juga 3-3 loh. Kalau misalnya Persib menang, Borneo kalah, langsung juara Persib. Ya belum juga. Kan Udah, head to head final. menang. Oh iya, head to head. Head-to-head Iya, menang, betul, udah betul, bisa betul. juga. Cuman kelihatannya 3-4 ya. dari berat dua ya. ya kelihatannya berat. 3-4 ini mau 3-4. siapapun yang menang. Dan itu buat kita yang nonton, yang pecinta sepak bola, yang passionate senang melihat Iya, situasi betul. ini gitu. Cuman repotnya kan pialanya mau ditaruh di mana? Kan biasanya dibikin duplikasi kan salah satu. Oh iya, biasanya betul, gitu. betul. Dua-duanya. Cuman kan Dua-duanya. bukannya nanti akan ada seremoni kan? Iya, nah, untuk di yang mana di- orang-orang ya? Tapi untungnya tau nggak lu, dua-duanya home. Ya. Jadi mau yang manapun menang ya udah langsung misalnya Selebrasi. ya misalnya Iya, di betul, Bandung betul. yang menang di Bandung udah aman, kalau Borneo Iya. yang menang Borneo aman udah gitu sih. Ya, seru sih. Mungkin salah satu terseru di era Liga Indonesia baru nih. Sekarang ini. Iya, yang persaingan karena, tahun ini. Karena sebelumnya sampai pertengahan musim ada 4 tim. Malut, Persija, Persija, Persib, Persib dan Borneo. Iya. Ternyata Malut Malut oke, yang turun ketinggalan. duluan, ya. Iya kan? Terus Persija. baru pekan 32 nih dipastikan Persija udah gak bisa juara. Sekarang tinggal Borneo Persib. Ini kan yang membuat seru. Maka itu gue selalu katakan ini Liga Indonesia ini salah satu yang terbaik di dunia. Bukan yang terbaik, tapi salah satu Yang paling terbaik. terseru ya. Ya, kalau menurut gue salah satu yang terbaik lah. Bener. Karena kenapa dari engagement, Bang? Tinggi banget, Bang. Iya, iya. Coba sekarang lihat konten kreator. Yang
teman-teman gue yang dulu ngobrol ini cuma liga luar sekarang mulai bikin Siapa liga itu, lokal. Banyak. Loh, kenapa siapa banyak kan? Iya, banyak memang. Iya, bahkan mainstream media aja sekarang bahasnya liga lokal kita. Clipper juga isinya Semua liga lokal kita, engagementnya bagus kan, sama-sama kan kita sejahtera. Iya. Jadi sampai 3 pekan terakhir masih ada 3 tim yang secara matematik masih bisa. Iya, akhirnya Enggak, pekan terakhir 2 dong. Enggak, pekan 3 kemarin kan masih Oh iya, masih ada bisa. Persija kemarin. Nah, begitu 3-3-3-4 sisa 2 match lagi udah tinggal 2 dan 2 tim itu poinnya sama. Gila. Nah itu. Jadi Bung Winner, Bung Arpa sepakat ya penentuan juara di pekan 34 ya? Hampir pasti lah. Kalau menurut gue 90% tuh pekan terakhir Pekan 34. terakhir ya. Karena gue lihat hasil di pekan 33 ini kelihatannya belum akan membuat Menentukan tim Persib juara. juara. Feeling gue salah satu akan imbang, nggak tahu siapa. Karena kan gini, kalau tadi kita bicara Persib menang, Borneo kalah, Persib juara. Kalau Borneo menang, Persib kalah, Borneo belum juara juga. juara, Karena head to head-nya Nah, itu. kalah. Jadi 3-4. Kalau ada yang imbang, ada yang menang juga kan? Belum juga. tunggu juga. Final juga. Betul. Jadi yang hanya bisa menghentikan perburuan atau two horse racing ini, kalau Persib menang, Borneo kalah, itu baru selesai. Iya, Nah, itu yang gue harapkan sebetulnya Persija tim ketiga yang ikut Bang sampai 3-4. Iya, sebenarnya cuman Sayangnya nggak Sebenarnya kesampean. itu yang gue harapkan, dan kenapa gue harapkan seperti itu sebagai seorang yang netral, biar ini engagement kita ini naik terus. Iya, biar seru juga. Iya, di sosmed. Dan Persija itu sebetulnya, nih kalau kita mau masak nih, anggap aja lah kita mau masak suatu makanan, ingredientnya Iya, tuh sudah bagus, ada. sebenarnya bagus ya. benar. Bahan bakunya sudah ada, iya kan? Tapi sayang tuh yang masak ini mungkin ada suatu kekurangan yang dia pun nggak paham apa nih Bumbunya ada yang kurang. Mungkin bumbunya, mungkin apa. kurang apa penyedap rasa atau rasa, apa gitu. iya, Ya, itu betul. aja. Karena secara materi sebenarnya Bagus. sama terutama Persib ya. Nah, dan ada yang baru ngobrol ke gue tadi pagi. Ini Jakmania, gue gak enak lah ngomong namanya. Ini Jakmania. Dia bilang, Bung, lu tahu gak sebenarnya penentuan Persija juara atau enggak itu bukan match yang lawan Persib. Tapi Sebelumnya yang mereka imbang lawan Dewa United, Lawan Borneo. imbang lawan Borneo, iya. kalah lawan Arema. Nah, itu seharusnya itu match yang mereka dapat kalau poin. lawan Arema itu paling aneh. Nah, sih. itu. Iya, Jadi benar-benar. sebetulnya kalau seandainya di itu match mereka dapat poin, 7 poin. Ini bukan penentuan sebetulnya Iya, bagi iya, mereka. Tapi karena di awalnya itu mereka kehilangan poin, sama juga bagi Persib. Seandainya Persib gak hilang poin lawan Arema, Iya. dia udah menang, ini match juga bukan penentuan. Iya, udah Iya kan? selesai. Karena dia pasti secara hitung-hitungan poin udah lebih unggul daripada Borneo. Tapi kan bedanya Persib dengan Persija, Persib tuh hampir sapu bersih Bang, laga kandang. Nah, Persija yang sepengetahuan gue, lagi-lagi kalau gue salah silakan dikoreksi, karena gue punya short term memory. Ya udah mulai, ini kan udah mulai uban-ubanan juga. Oke? Langsung Ya, muda. seingat gue, mereka mau sapu bersih ketika main di kandang. ya betul, itu setuju. Ternyata itu gak tercapai targetnya. Nah, di situ problem mereka. Iya. Bukan karena kalah lawan Persib, itu menurut gue. Tapi Persib, bagusnya mereka gak terpengaruh. Gue gagal nih lawan Arema, ya kan? Gue main away nih Iya. lawan Bayangkara. Ya kan lawan Bayangkara. Tertinggal 2 gol dulu. 2 gol. gol dulu. Menang. Nah, itu mentalitas. Iya. Kelihatan dari Persib bahwa ya udah, gue gak menang nih lawan Arema FC, gue lupakan itu match. Coba lawan Bayangkara ketinggalan 2-0, gue tuh gak nyangka bisa menang 2-4. Iya. Iya kan, bisa menang Luar 2-4 biasa, terus benar-benar. kemudian main di Segiri yang Ketinggalan duluan. ketinggalan duluan bisa comeback. Ya, Persib tuh paling banyak remontada Layak. musim Paling ini. banyak. 5 kali katanya. 4 atau 5 kali termasuk di ACL. Iya, di ACL 5 kali Selangor ya. total. Iya, dan lawan-lawannya juga nggak gampang. Lawan Persija, lawan Bayangkara, dia remontada. Lawan Bayangkara itu paling sebenarnya turning point Persib itu lawan Bayangkara sebenarnya. Bener. Tertinggal Itu mental, 2 itu gol, mental itu. tertinggal 2 gol, golnya Iya. juga bagus-bagus. Gue berpikir jujur, wah ini kayak Persib kalah nih. Gue feeling palingan draw. Iya, palingan draw. Palingan draw, maksimum. Tapi emang kan golnya Barba kan. Itu gol Barba ini membeda lagi sih. keputusan manajemen untuk nahan dia. Nah. Soalnya kan dia sempat mau cabut kan. Cabut, Dan gue langsung waktu itu interview Kang Adit di Kuala Lumpur, Bang. Ini banyak yang nanya nih soal Barba. Katanya ada yang bilang locker room-nya udah bersih segala macam. Oh enggak, dia bertahan kok. Wah, ini Ya, bakal itu. bagus. Dan itu kan akhirnya menentukan perjalanan Persib saat ini masih on the track dengan golnya di akhir babak pertama lawan Bayangkara Ya, kan. itu. Sehingga akhirnya mereka pede kan. Itu jadi Beda cerita kalau masih 2-0 babak pertama Iya, ya. dan ya beda, pasti kan lebih Iya. pressure lebih besar kan. betul, dan pada saat isu Barba yang katanya gak betah dan kemungkinan pindah, gue udah mengatakan kalau gak ada Barba ini Persib udah gak bakal bisa bersaing di papan atas. Dan gue sering nonton juga tuh kayak Clipper di interview Bobotoh tuh siapa pemain yang paling penting? Mungkin 60% tuh atau 70% nyebutnya Barba. Ya walaupun memang Persib mainnya kolektif, tapi Iya. Barba tuh pemain yang Nah, penting. penting Iya. banget. Iya kan? Nah, ini bicara Barba, di weekend ini lawan Makassar, Barba absen nih.
Barba sama Lucho dipastikan absen karena akumulasi kartu Kurzawa. kuning. Kurzawa Bojan. hamstring ya kan. Bojan Bojan. juga absen kan karena sudah mengantongi 6 kartu kuning. Ini dengan absennya mereka gimana, Bung Minder? Ya pasti berpengaruh, Berpengaruh lah Kalau pasti. Kurzawa sih menurut gua enggak, karena dia kan jarang main. Jarang ya. main. Kalau nggak salah kontraknya udah selesai ya. Siapa? Ini musim enggak, ini 6 ya? bulan, 6 6 bulan, bulan, sampai 6 bulan, akhir Kurzawa musim 6 ya? bulan, Iya, sampai 6 akhir bulan. musim. Kurzawa kan juga nggak inti kan. Iya. Iya, kalau Jadi- Kurzawa gak berapa penting lah. Ya si Barba ini Tapi sih. kemarin tuh lawan Persija gak jelek loh dia. Waktu masuk itu pernah dia sekali blok. Iya, ada iya. satu umpan dia kasih ke depan tuh akurat. Iya. Cuman kan dia hamstring gitu Kayaknya kayaknya. taruh di Iya. gelandang ya kemarin ya. lawan Enggak, Persija. bukan di back dia. Lupa gue jujur. Back. Tapi dia keluar kan di Papa kan? Iya, di Papa. Di Papa 2 orang Iya, kalau nggak main salah. back. Jadi pasti Hamstring gitu. hamstring. Jadi menurut gue pasti berpengaruh, cuman Persib ini kan punya kedalaman skuad ya. Ada Julio Cesar yang bisa main. Benar. Lucho gak main, masih ada Maklok. Maklok kemarin gak dimainkan. Iya. Ya kan sama sekali. Jadi ya seharusnya, ya bukan kita meremehkan PSM, seharusnya bisa lah diatasi ini satu match ini. Apalagi Julio Cesar ini kan sebelumnya juga ya walaupun kita tahu lah dia ada 1-2 kali itu miss ya dalam mengambil keputusan ketika kebanyakan duel-duel udara. Iya, Bang. betul. Gue lihat dia nih, dia problem dia. Tapi oke juga kok, ini pemain yang kuat juga dengan Matricardi. Ya tinggal ini satu match ini aja nih lawan PSM nih. Kalau bagi Persib ya, kita bicara Persib ya. Tapi kita harus bicara Borneo juga dong, nanti Iya, nggak fair ya. betul. Bener, Borneo juga harus kita kasih Iya, waktu dong. harus, ya. harus. Jadi Persib ini lawan PSM ini kalau menurut gua ini udah penting ini bagi mereka nih. Sama seperti lawan Persija. Kalau lawan PSM menang udah hampir juara lah ya. Kemungkinan. Iya, kemungkinan besar. Itu Ya. pun tergantung Borneo ya. Iya. Nah itu juga kalau Borneo-nya kalah. Jadi ini bener harus juga. selalu dikaitin ke Borneo Iya, ini. Harus kaitin ke Borneo ini. Cuman Bojan yang nggak hadir juga, ini juga gua nggak Gue bilang ngerti. tuh nih. itu ngaruh loh. Karena Ngaruh loh. menurut gue tadi kita kan konsisten dengan tesis bahwa pelatih itu yang bisa meramu ingredients ini menjadi satu adonan. Menurut gue peran Bojan Hodak musim ini sangat luar biasa. Di luar manajemenan Bobotoh ya. Karena dia pelatih yang sangat dihormati. 2 kali dia bawa juara. Bahkan tahun pertama tanpa pemain-pemain dia kan sebenarnya. Terus dari cara gaya pembawaannya kelihatan banget dia bisa memotivasi pemain. Itu yang namanya mentality. Dia bisa membangkitkan apa istilahnya tuh 1000 domba dipimpin 1 singa ya itu. Ya jadi ketidakhadiran dia akan berpengaruh. Tapi apakah itu membuat Persib jadi down? Gua rasa nggak juga. Kan dia nggak mungkin tidur-tiduran. Oh ya udah deh gua nggak Dia main. udah setting Dia pasti duluan. di setting duluan. Udah. Nah, settingannya mitigasinya itu sama seperti pilot. Pilot itu jago dilihat ketika ada masalah. Ketika mesinnya mati satu, ketika ada petir, disitulah keahlian dari pelatih. Nah itu kan kita lihat di PSM. Nah, Jadi ini luar biasa nih perjuangan Persib musim ini. Mulai dari Bayangkara tertinggal, lawan Persija juga sempat tertinggal, kemudian remontada, dan kemudian lawan PSM dengan situasi yang tidak mesinnya nggak full dengan pemain beberapa pemain cedera. Nah kita lihat disitulah kehebatan seorang Bojan Hodak bisa kita lihat. Ya, dan menurut gua Bojan Hodak itu sudah membuktikan di awal ketika dia gabung ke Persib, Bang. Karena dia gabung ke Persib itu di tengah turbulensi juga. Iya. Persib berada di zona papan bawah dan seingat gua tuh dari segi moral itu juga lagi turun para pemain, lagi down karena tiba-tiba kan Luis Mia Mundur Iya, iya benar-benar. mundur. Luis Mia itu mundur memang nggak dipecat, enggak. Mundur memang dia 3 match katanya ada masalah keluarga atau apa, jadi dia harus balik. 3 match atau 4 match awal lah. Seri ya. Nah itu, jadi dia masuk kan musim sudah berjalan. Tadi Bang Harapa bilang bukan pemain dia, walaupun pertengahan musim dia beli satu Beltrame. pemain penting itu, si itu. Beltrame. Enggak, kiper juga tuh. Kevin Ray Mendoza. Kevin Ray Mendoza ya. Kevin Ray itu penting. Jadi Bojan Hodak ini sudah pernah membuktikan bahwa di tengah kesulitan dia bisa membangkitkan tim ini. Tapi ini sekarang tim ini kan momentumnya 19 match loh. Iya. Persib belum kalah loh. Oh iya benar. 19 match. Tapi saingannya lebih gila, Borneo 7 match menang terus. Menang terus. Gak ada imbang loh. Borneo FC ini. Tinggal ini sekarang di sini kita lihat lagi bagaimana keahlian dari Bojan, kan asistennya tuh Igor Tolic. Igor Tolic, ya. Ya, dan gue ingat terakhir tuh main away yang Bojan gak ada tuh lawan Malut kalah Bang 2-0. Oke. Pada saat itu. Tapi memang lawannya juga berat ya. Lawannya berat Di pada Kiraha. saat itu. Iya, dan itu Malut lagi panas. Iya. Lagi on fire. Benar, dan itu mainnya kalau nggak salah sore ya di sana. Iya, Pak. setengah. Sore di sana kalau nggak salah. Jadi ya gue sih cuma ingin lihat susunan pemain, kemudian gimana caranya mengambil keputusan di tengah jalan Iya, pertandingan, bukan half time. reaksi ya. Iya, bukan half time. Misalnya tiba-tiba Di ada tengah, perubahan. tiba-tiba ada Ya. perubahan. Bojan kan sering melakukan Iya. itu. Ya, itu Tapi dia itu tuh. gimana? Mungkin ada Nah, gue teknis nggak ngerti. pakai ini kali. Kayak nggak boleh kan kayaknya. Kayaknya nggak boleh. Nggak boleh kan? Kalau misalnya Half time beda. lagi di lapangan, ini ganti ini gitu. Nggak boleh ya? Kayak Nggak tahu, setahu gua nggak boleh. Kayak nggak boleh deh. Kayak kemarin Teko Jadi sempat- benar-benar harus putus komunikasi. Putus komunikasi. Iyalah, kan dia disuspend. Ya Kayak udah. Teko sempat jadi masalah kan ketika dia pakai walkie talkie kan Oh, kemarin. pernah ya? Iya di Nggak boleh, setahu di gua. Laga Barito Putra. Karena kan dia kemarin. suspend, Bang. Kalau pakai kode Morse gimana? Loh iya kan? Iya, Kalau iya. dulu kayak waktu zaman perang Vietnam itu kan tentara pilot Amerika yang Amerika. ditawan, dia ngasih kirim Oh, pakai kode. Pakai kode matanya gini.
gitu. Misalnya penyiksaan apa kayak gitu. Ini lu udah kasih masukan. Kasih masukan ke Nggak, Bojan Hodak. kan kita kan membedah situasi kan kalau gini bagaimana, bukan menyarankan Ya nanti. mungkin ada cara lah. Mungkin ada cara yang Iya, mereka pakai. atau caranya mungkin yang lain ya. Mungkin Iya. lalu kalau begini pokoknya begini udah dikasih udah do and dikasih don'ts-nya, ya. ini udah dikasih. Seru sih makanya Dan drama. Bojan Hodak ini kan yang gua gak pernah tahu ini gimana caranya dia mengambil keputusan mengganti pemain. Contoh nih di pertandingan lawan Persija. Ketika Kurzawa keluar, gua pikir ini waktunya Maklok masuk. Iya. Ternyata Deddy Kusnandar, itu pun dia bisa Dan kunci Alano. Nah, baru gue mau betul. bilang, Itu. salah satu pendekatan yang berhasil lawan Persija itu adalah dan tidak bisa diantisipasi oleh Mauro Sosa adalah Alano dimatiin. Alano dikunci. Alano tuh cuma Terus mati. Alano tuh cuma bisa kasih 2 umpan kunci. Iya, Umpan benar. silang doang. Satu shooting ke gawang yang miss. Dan Iya. itu tidak diantisipasi oleh Sousa. Maksudnya lu nggak ada reaksi. Lu udah tahu nih Nah, itu. pemain penting lu dimatiin, tapi lu nggak entah gimana caranya. Lu kan pelatih udah lisensi A, lu udah tahu lah gimana nih. Alano kelihatan banget bahaya dan kelihatan banget itu diantisipasi oleh Bojan Hodak. Akhirnya dia maksimalin Aladin buat eksploitasi Iya, Kakang. tapi kan satu orang. Iya, satu lumayan, orang. lumayan Aladin berapa kali lepas kan. Tapi kalau ada Alano sama Aladin 2A Lebih keren ini, wah lagi, lebih bahaya. lebih keren lagi. Nah, itu menurut gua kok Kelebihan. seorang Sosa. Yeah. Ya gue nggak ngerti ya, kita juga kata Bung Binder di awal kita bukan pelatih, tapi lu udah ngeliat pemain lu nih udah kelihatan lah. Begitu Kurzawa diganti sama Deddy Kusnandar aja, Lebih dikunci dia, lagi. lebih dikunci Terus lagi. diganggu-ganggu dikit kan. Iya. Kalau kita nonton langsung tuh bisa kita nggak beneran. Kita Kelihatan. bisa melihat Bisa apa yang nggak di fokus TV kan. Oh. Diganggu-ganggu terus, which is itu part of the game. Iya, iya, Alano iya, sampai kesel kan, sampai akhirnya dia awal-awal, tapi sebelumnya kena Udah kartu kuning, udah dapat kartu kuning Terus sebelumnya. hampir dapat lagi dia. Hampir dapat Hampir lagi. dapat Itu udah hati-hati dia. kelihatan banget dikunci. Benar. Tapi nggak ada reaksi apa-apa. Akhirnya Aladin kerja sendirian. Untung dia punya lampu Aladin kan. Jadi masih bisa beberapa kali juga Banyak luar peluang biasa. loh dia. Banyak peluang. Dia total itu Aladin itu 5 peluang, Iya, tapi 1 gol. Tapi Teja memang Tejanya keren. luar biasa. Tejo luar Teja luar biasa. biasa, Maka iya. itu gue selalu katakan memang dia Persib tuh kuat. Iya. Tapi Teja ini pada saat dibutuhkan Dia muncul. lakukan tugas dia. Dan comparable kalau kita bicara timnas ya, si Emriandinya lagi turun. Makanya gue bilang masih mungkin ini fluktuatif, mungkin aja Teja akhirnya dipanggil. Riyandi lagi turun. Riyandi lagi Riyandi turun, turun. sementara Betul, Teja. Emery tadi. Gue bilang siapa? Emery. Emery ya, kok bisa ke Emery ya? Masukin aja. Emriandi. Masuk. Kalau bicara Bojan Hodak nih Bung Arpa, Bung Binder, kontraknya habis akhir musim ini. Kabarnya nih kalau menurut jurnalis Itali nih akan ada final negosiasi atau negosiasi tahap akhir di pekan depan. Katanya sih kalau di negosiasi awal kedua pihak tuh sepakat untuk kerjasama. Ini kabar dari jurnalis Italia, Lorenzo siapa lupa namanya. Kalau Lorenzo Mauro bukan? Lorenzo siapa? Lerop apa kalau nggak salah. Kalau prediksi Bung Arpa gimana? Bojan Hodak stay atau? Bu Harpa, Bung Winder nih. Iya Bung Arpa, Lu Bung ngeliat Binder, Bung Arpa sama dua-duanya nih. Kita Oke, shoot dulu. oke, shoot dulu. Yang paper scissors stone. Oke, oke. Duluan. Ini biar fair. Menurut Bung Binder gimana? Jadi prediksinya? ini gue hanya mendapatkan informasi, ya kan? Ya ini informasi real. Jadi gue ngomong lah ke orang ini, gue bilang nih Bojan Hodak harus dipertahankan. Ya pasti, udah. Jawabannya hanya begitu. Ini orang yang kredibel lah. Oh, Ya oke. pasti. Kalau Ya tapi pasti itu artinya ada niat untuk mempertahankan dia. Tapi segala Jadi apa sesuatu enggak kan kita nggak tahu. tergantung negosiasi, Bang. Negosiasi, ya. Ya kan karena kita juga harus melihat apa kebutuhan dari manajemen, apa kebutuhan Ya, dari Bojan. betul. Iya dong. Iya. 100% Iya kan? persis. Dan mereka ini dua pihak ini yang profesional, Bang. Iya. Jadi nggak bisa kalau Bojan mungkin nggak perpanjang karena ada suatu poin, ya jangan juga langsung nyerang dia. Iya, itu profesional. Kalau mungkin dari manajemen pun mungkin ada satu poin yang nggak klik, wah nggak bisa, ya nggak bisa juga kita serang karena ini dunia profesional. Iya. Iya kan dua belah pihak tuh harus sepakat. Mungkin ada 1-2 poin yang lagi dirundingkan. pasti. Iya. Tinggal itu kalau nggak salah ada sekali kan Bojan ngomong training center. Ya. Nah, itu juga yang mungkin salah satu yang Permintaan diperlukan. ya. Iya kan? Persyaratan Nah, mungkin. itu. Gue rasa, kalau gue kan nggak ada info langsung nih soal ini. Cuman secara analitik linear. Artinya dua tim ini nggak ada alasan untuk tidak bekerja sama lagi. Tapi Persib manajemen, gue kalau jadi manajemen, wah kalau memang semua sesuai rencana perpanjang Bojan Hodak, it's a good decision. Iya. Secara track record udah terbukti. Fans suka sama dia. What else gitu. Bojan juga itu, lu di klub yang sangat mapan, gaji aman, pemain lu kasih lu yang mau. Tapi kan tadi yang kata Bung Binder bilang, ya ini kan profesional. Ada do and don'ts atau ada terms yang kita nggak tahu ya. Betul, term and Ya condition. kita fair aja ya, mungkin Bojan mungkin dapat tawaran yang lebih besar di sana, jadi dia mungkin minta apa, kita nggak tahu ya. Nah itu kalau memang semua sesuai dengan kesepakatan sih, gua rasa dua-dua ini nggak ada alasan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Jadi ya ada
potensi untuk melanjut kerjasama lebih besar ya. Iya, ketimbang pasti. berhenti di tengah jalan. Karena nggak ada alasan juga untuk melepas Bojan Hodak kalau menurut gua. Iya, Iya kan, apalagi kalau bisa tripit. Iya. Ada yang saranin ke gua nggak boleh pakai hat trick, nggak boleh pakai istilah hat trick, tripit katanya. Tripit kan Kenapa di tuh, basket ya. Ya katanya begitu ya. Udah gue ikutin aja lah. Tripit ya, tripit gelar. Tripit pertama di era Liga Indonesia Era yang baru, Indonesia. tapi kalau kita tarik sampai dengan Perserikatan PSMS itu ya, pernah ya? menyamai PSMS 67, 69, 71. Nah, benar. Udah Oke. itu aja terserah Kita lihat POV-nya ya, yang mana. Nih kita ngomongin daerah lah ya. Ya kita lihat nanti apakah Persib Bandung bisa mencetak tripit atau hat-trick di musim ini Bung Indra, Atau berapa ya? Hah? Borneo akan menjadi tim Kalimantan pertama. Yang Kenapa jadi kita nggak bahas Borneo sedikit aja? Boleh. Iya kan? Iyalah. Kan Borneo itu menarik gini. Menurut gua di awal-awal mungkin nggak ada yang terlalu memprediksi mereka akan sekarang bisa komplit. pelatih baru lagi. Pelatih baru. Kemudian dengan yang gua tahu dan udah banyak orang tahu juga, budgetnya itu turun. Ketimbang musim Capexnya, lalu. misalnya musim lalu dia belanja Ini benar. pemain 50. Ya, Bang Bonario langsung Iya, iya, ngomong. iya, ini benar. Langsung, Bang, Bonario, Borneo beli banyak ini. Nah, enggak, kita malah turun, masa sih? Ya setelah kita lihat-lihat benar juga. Jadi dia lebih turun budgetnya. Dan kemudian awal-awal nggak banyak gimana-gimana, tapi mereka bisa luar biasa. Dan gue sempat ngeliat nih pemain-pemain di Juan Villa, Mario Peralta. Honestly 1 tahun 2 tahun lalu gue nggak tahu dia siapa, Iya. nggak tahu dia di mana dari mana. Ini jangan-jangan dia punya sesuatu nih kayak mantranya. Moneyball, ternyata mereka pakai Moneyball, men. Dan itu sudah dia konfirmasi oleh Bang Nabil. Mereka pakai aplikasi dari Rusia. Langganan ya gitu ya. Iya, jadi itu Oke, buat sebenarnya nyari pemain. cikal bakalnya dari kita main CM dulu. Championship Manager. Kalau CM kan data mentah. Nah, data mentah ini kemudian dengan algoritma atau AI itu dipadukan dengan dengan klub yang mau yang mau beli dia. Misalnya pemain ini begini datanya. Klub ini bermainnya seperti ini, gajinya seperti ini, mainnya di posisi ini, pelatihnya gaya begini, digabung matchingnya gimana? Oh, matching sekian. Kalau harganya sekian, oh layak nggak layak. Seperti itu. Makanya itu memperjelas kenapa Borneo mengontrak pemain itu lebih dari 1 tahun. Karena dia tahu seperti nanam pohon, dia tahu ini bakal berbuah 3 tahun lagi dengan alat tadi. Makanya mereka kan untung tuh jual Matius Pato. Pato, iya. Untung mereka. Kalau nggak salah beli berapa, jual berapa. Betul, Peralta pun dari musim lalu udah. Iya, Peralta sekarang harganya pasti mahal kan kalau dijual. Nah, jadi Tapi expire dia Kontraknya habis ya 30 Iya, 30 Juni. betul. Jadi Borneo ini menarik. Jadi final atau katakanlah final perburuan gelar musim ini di BRI Super League itu menarik karena mewakili Yin Yang. Satu yang udah established, yang mengejar hat-trick, dia dengan segala macam fans paling banyak di Indonesia, dan satu lagi ya boleh dikatakan New Kids on the Block dan mewakili Kalimantan untuk juara. Jadi siapapun nanti yang juara itu akan mencetak sejarah. Dan kita juga jangan lupa, mereka punya memang pelatih yang bagus. Fabio Lefundes juga pelatih yang top menurut gua. Dan Fabio kan bukan pertama kali melatih di Indonesia. Ya, Madura dulu. Sebelumnya dia latih di Madura, Persita juga bagus loh. Sama Fabio Lefundes lo sempat berada di papan atas. Jadi itu yang gua katakan, mau pemain sebagus apapun, tapi kalau pelatihnya yang nggak bisa meramu ini Sepakat. taktik, nggak akan bisa menjadi juara. Apa kurangnya Persib dalam beberapa musim terakhir? Nggak ada menurut gue dari segi materi pemain. Iya. Betul. Ya kan? Tapi materi pemain ini bagaimana ini mau disatukan? Iya. Ada saja masalah konsistensi di Persib. Tapi dengan masuknya Bojan Hodak, ya di luar dugaan kita tentu ya, dia bisa menjadikan ini satu back to back, sekarang jelang ke tripit. Jadi memang pelatih ini sangat penting. Gue bukan ingin mengatakan bahwa ada pelatih yang jelek, enggak. Tapi pelatih itu harus bisa mengandalkan sumber daya pemain dia. Iya. Contoh, jika seperti Persija nih mengontrak banyak pemain baru di putaran kedua, untuk apa? Iya kan? Iya. Itu kan untuk dimaksimalkan di putaran kedua ini. Tapi nggak maksimal apakah juga. Nyatanya tapi enggak. apakah ideal nggak mengontrak sebegitu banyak pemain di putaran kedua? Sian Patinama lihat Iya. nggak kepake. Terus Cyrus si juga. Zelstra nggak kepake. Cyrus hampir nggak Paling kepake. Aladin doang. Ya, Ya itu, Aladin doang. ya itu maksud gua, apakah ideal nggak mengontrak sebegitu banyak pemain baru di putaran kedua, walaupun itu untuk memperdalam skuad? Iya. Bukan untuk KFF, Bung ya? Apa? Oh itu gua nggak tahu, itu urusan lu lah, itu kan urusan info lu. Kalau dari luar angkasa belum ada yang telepon, jadi gua nggak tahu dan gua nggak mau komentar dulu. Ya jadi ini untuk apa gitu, ya kan? Kalau Iya. memang nggak bisa dimaksimalkan, walaupun nggak salah. Iya. Tapi ini kan pertanyaan, ya silakan kalau mau 10 pemain, tapi pelatih bisa gak mengandalkan sumber daya pemain ini gitu, ya kan? Persib, Sergio Castel, Levin Kurzawa, ya memang mereka belum nyetel di Ya, Donmas. ada juga 1-2 yang nggak jalan memang. Ya memang gak jalan, ya tapi 1-2 kan? Ya, dan pada akhirnya posisi mereka saat ini masih ada di puncak itu Ya, kan. tapi Kurzawa paling nggak itu 1 crossing, Bang. Iya, itu penting itu. Guinho keren. Itu yang jadi Itu yang luar bikin biasa. dua sama kalau nggak salah ya. benar, Itu, 2 sama. Itu kan gila. Artinya, ya ini kembali kita
lihat ke peran pelatih kan. Betul, Ya kan? betul. Ya kalau kita mau flashback timnas kita aja. Ketika ada pergantian pelatih. Ya Berantakan. kan? Akhirnya kan kita lihat gak sesuai harapan, tapi gak perlu bahas banyak. ini kan kita Iya, bahas iya, benar. Liga Indonesia. Betul. Iya dong. Ya kan? Masih Ini kan relevan. contoh. Iya. Kita kan kasih contoh Real Madrid. Iya. Coba apapun yang menurut gua alasannya, karena memang nggak bisa jaga locker room, Xabi Alonso Iya. dengan Arbeloa hancur. Padahal ada Mbappe ya, apa kurangnya kan? Nah, apa kurangnya? Cuman karena tadi nggak bisa ada Nggak bisa yang menabung didengar, ya udah selesai. Benar. Maka ruang ganti itu udahlah, ruang ganti Jadi itu kunci lah ya Bung Arta. kalau lu nggak bisa menguasain ruang ganti, lu nggak didengerin, udah nggak ada artinya. Dan yang gue suka tentang Bojan Hodak, ini bukan pelatih yang arogan, senyum di press con. Oh kenapa gue beruntung? Iya. Ini beruntung. Itu ya, orang yang sering lupa. Dia selalu ngomong gitu ya. Pelatih itu bukan hanya soal kaya atau miskin taktik, enggak. Tapi bagaimana lu bisa pendekatan ke pemain dan lu bisa menghadapi PR. PR itu lu kadang-kadang gini, udah paling gampang tuh Ferguson dulu. Ketika dia mau main lawan tim tertentu, dia lihat nih, Mas Ramadan Burni yang paling bagus. Orang gimana? Kalau dipuji dia belagu. Dipuji sama dia. Oh, begitu ya? Iya. Makanya gue suka bingung. Gue kadang-kadang dia mau main West Ham. Dia bilang, saya mau beli Bowen. Padahal nggak dibeli. Nah, tapi ada satu momen, dia ketemu sama tim tertentu. Oh, ini yang jago si A. Ini kalau dipuji, emang makin bagus. Dia mesti dihina. Kasarnya gitu, ini pemain ini kan nggak akan kemana-mana. Nanti dia bakal hancur. ini, iya. Itu yang orang suka nggak ngeh. Benar. Jadi peperangan itu bukan hanya di lapangan, bukan hanya soal kalau lu lari ke kiri, lari ke kanan segala macam, Mbappe, Mark Klok segala macam itu udah tahu. Tapi bagaimana lu membangkitkan motivasi mereka, kemudian lu di luar lu menangkan opini. Dulu mau contoh lagi Park Hang-seo. Itu paling ngerti kalau ngadepin keren itu. kita. Iya. Langsung bikin pernyataan yang panas, Sewot. kitanya sewot, langsung di kartu merah, Niki Kambuaya. jadi emosi main. Nah, itu peran dari itu yang dimiliki oleh Bojan Hodak, tapi beberapa pelatih lain tidak punya kapasitas sebagus itu soal PR. Nggak, Fabio juga oke bang, karena Fabio membuktikan itu lawan Bali. Oke. Ketika tertinggal 1-0 ya. Iya kan, dia langsung masukin Kayu Nunes, cepat langsung dia ganti. Reaksinya ya. Reaksinya bagus, dan itu bukan cuma satu game bang, lawan Kediri juga ada dia lakukan itu. Waktu home lawan Persib juga ada tuh, gue lupa tuh siapa dilakukan itu. Sampai istilahnya timnya akhirnya bisa mengimbangi tuh pressure dari Persib. Nah itu yang gue suka, pelatih yang bisa bereaksi di tengah pertandingan itu berarti dia memang punya kemampuan untuk bisa mengubah jalannya pertandingan. Betul. Iya kan, walaupun gue cari di KBBI miskin taktik gak ada tuh bang. Iya serius di KBBI coba lu cari. Miskin Makanya gue taktik nggak pernah nggak pernah sepakat itu make. soal miskin Mereka taktik. itu kan lisensi A, udah ngerti lah soal taktik. Tapi yang membedakan adalah jam terbang seorang pelatih, kemudian pemahaman di luar soal taktik, misalnya soal Iya. psikologi, motivasi. Itu juga penting, itu yang penting sekali. kadang-kadang itu yang lebih penting. Kalau kayak Ancelotti coba, Wow itu udah gila, itu master itu. udah tinggal genius, mukul top. punggung. Iya. Udah lumayan bagus. Semangat lu langsung. Langsung jalan itu tim. Nah, Iya. itu yang butuh Ya, butuh reputasi itu pelatih kan ya. yang dibangun kan, baik dia sebagai pemain atau apapun reputasi dia, sehingga ketika lu masuk ruang ganti, orang dengerin lu semua. Respect ya. Maksudnya respect ya, bukan takut. Bukan takut. Itu, kalau takut itu beda ya kan, respect. Nah, Kayak Ancelotti mana pernah maki-maki orang. Nggak ada dia. Nggak ada, ngomong Nggak biasa aja. Kebetulan 2024 gue kan satu ruangan langsung di presscon itu. Orangnya sangat santun, kalimatnya suaranya berat. Nggak kelihatan arogan lah. Tenang. Jadi nggak soal ini lari ke kiri, ini lupa itu. Itu sih mereka udah tahu. Sergio Ramos dari umur 6 tahun. itu Masih Arteta ada diajarin bang. gitu. Iya. Makanya itu mungkin belum juara. Ada dia teriak. Karena pemain Arsenal emang masih hijau-hijau. benar. Ya, kalau pemain Madrid kan Madrid udah ya, udah berkelas jebolan-jebol, udah juara dunia, udah juara Liga Champions, jadi udah tinggal. Dan lu tahu gak, ini bisa menjadi sejarah bagi Persib, bukan cuma tripit, tapi dengan materi pemain yang berbeda jauh daripada musim lalu. Karena iya. yang tim yang juara, pemain-pemain yang juara itu kan Udah keluar dilepas semua, Iya, belasan. Belasan ya. Itu kan sebuah resiko besar, itu yang kita gak boleh lupa. Walaupun kita gak tahu nih akan juara atau enggak, kan masih ada 2 match. Dua Tapi match lagi. ini kalau bisa dilakukan ini. Dan itu di awal-awal rata-rata orang ya, minimal gue lah berpikir, oh mungkin Persib Bandung itu mau regenerasi. Gue waktu itu mikir gitu, overhaul, ganti yang baru, mungkin dorong pemain-pemain muda segala macam. Ternyata enggak juga. Ternyata nggak taunya das, masukin pemain-pemain top segala macam. Dan ternyata mereka ambisi juga kan sebenarnya di ACL 2. ACL 2, Mereka sebenarnya ambisinya ke itu. 8 besar. Iya, Tapi 8 dengan besar. Raca Buri, Betul. menurut gua kesalahan mereka adalah terlalu banyak kebobolan di Thailand. Di Thailand, 3-0, 3-0 ya. 3-0, hampir 4 iya, itu betul, kan. iya, hampir 4. Jadi Tejanya keren itu. iya, padahal sebenarnya kalau mereka kalah, let's say 2-0 deh, di GBLA masih mungkin. dikejar. Bisa, Extra time itu. Iya. Oke. Ya, benar. Dan di luar itu juga kartu merah Barros juga itu ngaruh ya. Iya, Dan ini iya. sedikit paling bahas bursa transfer Bung Harpa, Bung Inter. Persib kabarnya mengincar 2 pemain Persebaya nih. Bruno Moreira sama Caci Rivera. Kalau melihat kebutuhan tim saat ini, butuh nggak sih 2 pemain ini, Bung Inter?
Kalau gue pikir Rivera sih oke ya. Kalau Bruno menurut gue sudah ada banyak pemain seperti Bruno di Persib di sayap terlepas nanti jika mereka ada lepas pemain. Tapi Rivera menurut gue bagus karena Rivera kan sebagai kreator ya. Main nomor Kalau 10 ya. kalau ada Rivera, ada Tom Hay juga walaupun ya Tom Hay juga kreator tapi tipe bermain Rivera dan Tom Hay kan beda ya. Rivera itu kan bergerak dengan bola lebih sering ya. Kalau Tom Hay itu kan 1-2 sentuhan passing seperti yang dia kasih tuh. Lawan Persija, dia lebih banyak 1-2 sentuhan passing. Dia kan lebih banyak berpikir ya. Maka itu kan dia dijuluki profesor kan. Karena dia kan pemikir lebih banyak, kasih passing-passing ke depan yang banyak yang akurat. Dan itu keren banget sih. Umpannya Tom Hay itu bener luar biasa loh. Itu gue pikir gak gampang loh. Dia bisa berpikir kasih umpan begitu. Mungkin juga dia melihat ada Adam Alis di sana. Adam Alis juga baca oke lah. Tapi Rivera menurut gue ideal bagi Persib. Kalau ini gimana Bung Harpa? Ini baru-baru ini Adam Alis bilang ditanya siapa pemain timnas Indonesia yang pengen lu bawa ke Persib? Coba ada infonya nggak? Dia tuh belak-belakan ada Malis pengen, gue sih pengennya oleh Romeni gitu. Nah, ke Persib. Kans oleh ke Persib gimana? Apa info satu? Karena kemarin Oxford tuh merilis daftar 10 pemain yang dilepas nggak ada nama Ole, nggak ada nama Marcelino. Tapi sebelumnya di IG-nya si Ole dia dilepas tuh ininya. Dihapus bionya. Marcelino bukannya akan kembali rumornya? Iya, Marcelino sekarang statusnya masih Oxford United. Walaupun kemarin udah main di AC Trentin, jadi udah pulih. Makanya kan dipanggil sama John Hartman kan. Kalau Ole gini, menurut gue sih, kalau dari sisi point of view Persib atau timnas nih? Dari Persib. Kalau Persib pasti mereka mau lah, udah no doubt. Dan mereka gue yakin punya duit. Masalahnya kita bicara kepentingan timnas nih. Kalau bicara kepentingan timnas, menurut gue dia kan masih muda. Main di Eropa dulu lah, menurut gue ya. Kita punya contoh bagaimana para pemain yang sempat terkatung-katung, kemudian dia seperti busur panah, dia mundur sedikit tapi akhirnya melesat. Justin Upton misalnya. Tadinya terkatung-katung di Wolverhampton, kemudian dia di Hampler, sekarang kemana jadi kapten kalau nggak salah. Ngalahin Pek Zwolle loh 3-2. Dan dia main inti kan. Ya boleh dibilang dia udah jadi pemain reguler loh di Eredivisie. Eredivisie loh. Kemudian satu lagi Nathan. Nathan narik busur juga, bahkan ke RST Divisi kan, main di Willem II, tapi sekarang on the way promosi. Playoff. Menurut gua, kalau bicara dari point of view timnas, mendingan dia main di Eropa dulu. Walaupun mungkin let's say di Go Ahead Eagles lah, atau di Excelsior, whatever lah, nggak apa-apa di situ menurut gua gitu. Tapi kalau sebagai fans Persib sih, ya senang kalau dapat Ole. Matching gitu. Dan ya ada Malis berharap banget Ole bisa gabung ke timnas. Dan mungkin terakhir Bung Winter, ini kan mungkin lini depan jadi masalah Persib Bandung ya. Kayak Andrew Jung mungkin sering cedera, Ramon Tanke juga angin-anginan. Dan William Barros juga udah lama gak golin ya. Sergio Castel juga ya bahkan belum golin musim ini kan. Belum nyetel. Gagal lah itu boleh dibilang. Saat ini tuh lagi rame di medsos, di portal-portal berita itu bilang Divock Origi kayak cocok nih ke Persib. Divock Origi kan seperti kita tahu tuh pernah main di Liverpool, tapi Milan, udah lama dia gak main. Timnas Belgia. Tapi ya itu dia terakhir 2024 dan khawatirnya kan nanti juga bisa efeknya ke Kurzawa ya. Maksudnya secara fisik juga nggak optimal gitu. Ya tergantung Persib mau beli apakah untuk marketing seperti mereka beli Kurzawa itu untuk naikin image, ya kan? Tapi gue rasa kalau mau beli striker ya harus beli striker yang matang lah. Iya kan? Gue rasa harus beli yang matang. Kayaknya nggak akan gambling dengan Origi. Kalau kita bandingkan Kurzawa dengan Origi, menurut gue Kurzawa namanya lebih tinggi, lebih naik lah. Kalau ini Bung Minter gimana? Aiman Hussein, penyerang timnas. Ya itu rumornya kenceng. Iya, itu justru yang paling realistis. Itu paling ideal menurut gue. Fighter dia kan untuk menang-menang duel-duel di udara. Badannya juga kelihatan. Udah ada Putros juga. Putros, jadi kan? Adaptasi lebih. Dan dia akan main di World Cup. World Cup benar, kalau nggak cedera. Iya, nah itu sebenarnya rumornya yang lebih kenceng itu ke Aiman Hussein. Karena dia udah terakhir itu di klub dia. Benar. Dan kabarnya sudah ada postingan dia juga. Iya. Kabarnya dia minta sama klubnya nggak main di 4 laga terakhir supaya main di Piala Dunia. Dia takut cedera katanya. Iya, karena itu kan once in a lifetime itu. Benar. Kan ya dia udah pasti 4 tahun lagi kan kemungkinan besar nggak main kan. Jadi usia juga. Iya, walaupun kalau dia golin jadi mahal mungkin nih golin. Nah, mungkin klub-klub lain juga tertarik benar kalau dia main. Tapi gua rasa kalau kita bicara level even Asia ya, gue rasa Persib Bandung punya daya tawar yang cukup bagus ya. Punya lah, Persib. Ya kan? Persib itu, gue cuma bingung ya, siapa aja yang bahas Persib? Itu naik algoritmanya bang. Ya pendukungnya paling banyak kan. Satu Jawa Barat itu kan 95% kan fans Persib kan. Mungkin di irisan-irisan aja kayak di Bekasi, Bekasi, Depok. Mungkin sebagian Bogor itu mungkin agak berbagi ya, tapi sisanya kan ini secara internasional bang, makanya itu kan ada itu mereka punya sebutan itu salam sedunia atau apa tuh?
Kurang tahu. Iya, apa tuh? Ya gue kan bukan boboto nanti. Iya, satu nggak tahu. Jawa Barat Salam itu- satu alam atau apalah, nggak tahu. Jawa Barat kan provinsi udah 40 jutaan kalau nggak salah penduduknya. Iya, penduduknya. Ya itu kali 90% ini 36 juta. Nah, gila kan? Iya, jadi Dan solid itu. Iya. Solid. Kalau ini Bung Arpa dengar nggak rumor katanya Patrick Robson ada itu pemain Sferiang dari Liga Kamboja katanya nih Udah deal ya, katanya. Iya, kata agennya udah deal. Sudah deal. Dia musim ini tuh mencetak 23 gol dan 17 assist. Di Kamboja? Di Kamboja. Dia main sebagai winger kiri tapi bisa jadi striker. Gini ya, gue kepikiran malah sebenarnya Persib Bandung itu bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan itu yang Moneyball itu. Mungkin ya. Karena tapi ya nggak tahu ya, Bojan Hodak kan kayaknya teritorinya cukup kuat ya, dia untuk minta siapapun gitu. Apakah kemudian dia mau tergerus otoritasnya untuk menggunakan itu, karena itu football scientific yang menurut gue bisa membantu sebuah klub untuk ambil keputusan dengan benar sih gitu. Dan sudah terbukti ya. Iya, karena kalau kita gini kan memang kita lebih kepada ngelihat nama kan, Aiman Hussein lah, Divock Origi kan, tapi kalau dengan dibantu dengan algoritma atau apa itu kan lebih positif. bagus, Kayak sekarang tiba-tiba gue mungkin kalau ditanya, Persib beli aja Peralta. Misalnya gitu Lebih kan. simpel. Lebih simpel gitu. Tapi belum tentu juga loh, Bang. Ada pemain yang jago di Makanya klub, itu gue bilang terus pindah ke sana. Makanya itu akan jago juga. Moneyball itu Iya. memberikan kecocokan itu ada tingkat kecocokannya berapa persen gitu. Karena itu tadi kalau sekedar kita cuman ngucap, oh Peralta bagus, Betul. ini bagus. Nah, tingkat kecocokan ini yang kadang-kadang nggak bisa kita prediksi kalau kita belum Iya, punya dasar. Oke, Bung Miner, Bung Arpa, terima kasih banyak ya. Ya, oke. Sudah join di podcast Sama-sama. Locker Room. Nanti kita kapan-kapan Siap. kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Oke, Okezoners, kita sudah sekitar 1 jam di Locker Room. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.